Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an tibyanan likulli syai' wa hudaw wa nuraw wa busyra likulli muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'annya yang menjelaskan segala sesuatu, baik yang besar hingga sampai yang paling terkecil. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sang khotamun nabiyyin, uswah hasanah yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan senantiasa menegakkan sunnahnya, terus senantiasa bersalam sholawat kepadanya, mudah-mudahan memantaskan diri kita untuk kemudian Allah kumpulkan bersama Nabi terkasihnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan jutaan nikmat karunia, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah mudahkan, Allah longgarkan untuk kita bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah kekalkan, Allah bahagiakan kita dalam menuntut ilmu, karena ini faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, karena ini adalah kewajiban bagi kita muslimin dan muslimat, sehingga betul-betul nikmat sehat yang sekaligus sempat itulah yang mudah-mudahan betul-betul mampu kita syukuri. Tidak banyak orang yang memiliki keempat hal tersebut. Insya Allah imannya cukup, Islamnya juga cukup, tidak sehat sehingga tidak sempat. Imannya cukup, Islamnya cukup, sudah sehat namun juga belum sempat, dan seterusnya. Maka sering saya sampaikan, inilah kenikmatan puncak yang bisa kita syukuri sebelum nikmat yang lain. Dan saya juga sering menghimbau kepada diri pribadi dan jamaah semua, saat kita berdoa sebelum minta yang lain, mintalah kenikmatan dalam beribadah, sehingga kita tidak perlu merasa berat ketika istiqomah. Biarlah Allah yang menjaga kita, kita hanya berserah sebagai makhluk, sebagai hambanya, senantiasa betul-betul memasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Allah wafatkan kita, Allah matikan kita dalam kondisi yang paling terbaik yang bisa kita ikhtiarkan, yaitu husnul khotimah. Pada beberapa hari yang lalu kita telah kehilangan saudara kita, imam harian kita, Ustadz Tuhar atau Ustadz Suharno, yang alhamdulillah sebagai saudara yang 5-6 tahun ini bersama-sama, insya Allah saya secara pribadi bersaksi bahwa beliau adalah orang yang sangat-sangat istiqomah, orang yang insya Allah maksimal dalam pelayanan terhadap umat. Walaupun tentu beliau, tidak hanya beliau, kita semua manusia memiliki keterbatasan. Sementara beliau di ujung hayatnya, beliau betul-betul membaktikan diri, bahkan pada hari Jumat kemarin masih menyampaikan khutbahnya. Sementara saya tahu persis tubuhnya sebetulnya sudah sangat-sangat sakit, sangat lemah karena badannya panas dan seterusnya. Karena secara pribadi saya pernah mendampingi almarhum bapak yang juga cuci darah
di kondisi cuci darah yang sudah 1 pekan 2 kali, ketika itu sudah tidak mencukupi, memang secara medis harapannya tipis. Jadi saya hanya berdoa ke Allah, ya Allah berikanlah penggantinya, khalifah yakhlifu. Namun sampai hari ini yang menggantikan beliau juga belum ada, sehingga memang di masjid bergantian imamnya, tetap terus kadang harus jorokan kembali. Nah ini yang saya di Muharram ini yang harusnya tahun baru yang semangat, memang agak kendor, agak kendor lagi. Selain memang ternyata dalam literasi syuro itu memang ada beberapa kejadian yang membuat kita berduka. Salah satu yang masyhur adalah peristiwa Karbala, ketika cucu Nabi dipenggal kepalanya di perang Karbala itu, perbatasan Iran Irak, di kawasan situlah cucu Nabi dipenggal kepalanya, kemudian diarak sampai kepalanya dari Karbala yang posisinya di Iran atau Irak itu, kalau tidak salah secara persis sekarang di kawasan Irak, diarak sampai ke Mesir. Jadi kepala cucu baginda Nabi yang mulia Husain itu kepalanya dimakamkan di Mesir. Jadi betapa luar biasa ketika kita mengenang peristiwa tersebut. Ya Muslim pernah mengalami duka yang mendalam. Umat Muslim pernah terjebak dalam pertikaian yang sampai meneteskan darah, menumpahkan darah. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita pelajari dari peristiwa Karbala, kita juga tidak luput adanya Amul Jamaah. Amul Jamaah itu tahun persatuan umat yang digagas oleh kakaknya Husain, yaitu Hasan. Lah maka saya merindukan hal tersebut. Umat Muslim mestinya sekarang harus bersatu, bersatu. Apapun metode berpikirnya, apapun jalan yang dilaluinya, selama kita masih mengakui adanya Allah Tuhan kita, baginda Nabi Muhammad adalah utusannya, maka cukuplah itu adalah saudara seiman kita. Jangan mudah terganggu, jangan mudah terusik, apalagi sampai bereaksi hanya karena perbedaan-perbedaan kecil itu. Sebagaimana dalam persyarikatan juga kita dituntut untuk yang tasamuh, bertoleransi, mudah menerima perbedaan. Walaupun memang Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan al-khilaf syarun. Khilaf itu perbedaan pendapat itu seringkali menjadi jahat karena tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Alhamdulillah di Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, kita justru dibimbing untuk ke situ. Kita menjadi umat pertengahan, wasatiyah, moderat. Jadi tidak mudah untuk kemudian digesek, kemudian diadu domba seperti itu. Karena insya Allah persyarikatan ini juga umurnya sudah melebihi dari republik ini, maka insya Allah kita sudah matang dengan hal-hal itu. Maka seyogianya di Losari juga sama. Adanya perbedaan kecil itu tidak masalah, karena kita tidak akan pernah ditanya nanti manhajnya apa, tarekatnya apa, kan boten. Yang terpenting mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang sebenar-benarnya takwa, tidak mencampur adukan antara perintah dan larangan, sebagaimana kita juga pernah bahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Pada awal tahun yang semoga membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan puasa Asyura. Ampun sami paham ibu-ibu sampun apa dereng niki? Dereng.
suroan. Puasa suro. Pun familiar nggih, maksudnya kayak tidak asing, biasa nggih, pun nggih. Hanya ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Keutamaan puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu, nggih. Dosa-dosa setahun yang lalu ini diriwayatkan dari Abu Qatadah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala yukaffiru sunnatal madiyah. Jadi ketika kita melaksanakan puasa Syuro, maka diampuni yang madhi, yang lalu, yang tahun lalu. Ini terkutip di hadis riwayat Muslim nomor 1162, insyaallah sahih, okay. Namun ada catatan kecil dari mayoritas ulama, terutama dari Imam Nawawi, okay, menjelaskan, menekankan bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa yang besar seperti syirik, kemudian zina, atau meninggalkan sholat membutuhkan taubatan nasuha secara khusus. Lah di sini disebutkan termasuk meninggalkan sholat yang mungkin anak-anak kita, nggih, saya mengatakan anak-anak kita, mudah-mudahan sih secara biologis tidak, nggih, tapi saya menyebut anak-anak kita karena masif, karena banyak yang kayaknya ketika meninggalkan sholat itu tidak ada masalah apa-apa. Lah ini kan kegagalan kita sebagai orang tua, di mana sebenarnya tugasnya kan hanya mendidik ketika dia anak-anak, kita antar ke usia mukallafnya, usia ketika hukum sudah dipikul pada dirinya, ngaten nggih. Namun ketika kita jumpai anak-anak kita pada akil baliknya atau mukallafnya kok belum bisa melaksanakan bahkan di rukun Islam yang kedua, berarti kan kita gagal mengantarkan anak-anak kita kepada akil baliknya. Lah ini yang saya sering minta, mari kita beristighfar. Demi Allah tidak ada buah jatuh yang jauh dari pohonnya. Nggak mungkin mangga jatuhnya di Losari kok ngelindingnya sampai Sumatera misal, mboten mungkin, nggih. Jadi memang mari kita akui dulu, mungkin kita terlalu bodoh, mungkin kita terlalu lemah dan seterusnya, nggih, sehingga anak-anak kita kok mudah sekali meninggalkan sholat. Bisa jadi lah ini karena tahun baru saya mengajak lebih banyak ke muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana 1 tahun yang lalu, sudahkah harta kita itu betul-betul kita dapat 100% halalan thayyiban, okay? Lah yang halal itu yang kayak apa? Saya mengutip dari Pak Epi Trenggono. Nate midanget Epi Trenggono katose mboten nate, nggih. Mboten. Beliau adalah penggagas gerakan Beli Indonesia. Saya mengikuti beliau cukup lama, nggih, dari 2000 berapa itu. Pokoknya bahkan ketika SMK baru heboh, mobil SMK, nggih, tahun berapa itu. Nah, beliau salah satu yang turut mendukung. Saya kaget kok orang sehebat ini ikut mendukung begitu. Padahal saya sendiri sebetulnya waktu itu masih agak curiga, demen kok mobil begitu langsung viral cara bahasa seniki, nggih. Tapi karena memang beliau orang yang sangat positif, apapun upaya anak-anak bangsa itu beliau mendukung begitu. Lah Epi Trenggono pernah mengatakan, karena beliau tidak mau berdebat, nggih. Saya bukan seorang ahli fikih, saya bukan seorang ahli agama, tapi yang jelas kalau minta pendapat harta itu thayyib, halal atau tidak, riba atau tidak, begitu beliau mengatakan, nggih, karena membahas perihal harta haram atau halal. Kalau riba kamu masih berpikiran halal, ya ketahui saja indikatornya. Atau sebaliknya, kalau utang bank itu bukan kategori riba yang tidak haram, atau sebaliknya, nggih, ketahui indikatornya, kados niku, nggih. Beliau mengatakan, ini yang perlu digarisbawahi niki, ngapunten saya sedang tidak mendikte juga
siapapun, tidak menyalahkan siapapun, tapi penjelasan beliau sangat mencerahkan saya waktu itu. Kalau memang utang bank itu adalah halal menurut kita, yang jelas kalau segala sesuatu yang halal bersanding toyib itu tidak membuat pemiliknya itu tab-taban, boten menjadikan pemiliknya itu gundah. Oke. Kalau harta itu toyib pasti menenangkan, kata beliau. Sehingga mari kita refleksi, kita betul-betul mengadakan muhasabah. Oke. Harta yang kita dapat itu kalau toyib insya Allah menenangkan, kalau haram biasanya rada jingkutan, kata seniku. Atau bisa jadi diazab dengan kekurangan, kurang terus ngaten nggih. Saya pernah menjadi seorang yang juga berdagang nggih. Dulu walau alam apa ini cita-cita yang baik atau tidak, tapi yang jelas kalau saya simpulkan hari ini terlalu banyak ambisinya. Terlalu banyak ambisinya dibanding segala kemuliaan yang kita dapat. Kemuliaan yang kita dapat semestinya kan berbanding lurus dengan pahala nggih. Misal harta kita 1 miliar misal, semestinya pahala kita juga 1 miliar. Bukan kita yang penting dapat 1 miliar, dosanya tambah besar. Mboten ngaten nggih. Lah, harta yang thayyib itu insya Allah akan mengiringi pahala-pahala sehingga insya Allah kehidupan kita tenang. Sebagaimana sering saya sampaikan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi penjelasan Happy Trenggono sangat masuk akal, sangat saya terima dari 2016, dari 2014 malah bahkan waktu itu saya sudah kepengin pulang. Ning saya orang yang lemah, saya orang yang bodoh, baru keturusan 2018 pulang kampung, okay. Jadi cukup lama saya berpikir kayaknya kok ora toyib, okay. ora toyib. Ya mungkin halal tapi enggak toyib. Atau saya simpulkan sekarang malah dengan berlapang dada kayaknya gemian akeh harame kata senikulah. Karena selalu kurang, okay. Selalu kurang. Bahkan dulu obsesi saya sangat besar, nek 30 tahun nole bisa sanga, mudah-mudahan nambah angkane 1 papat nggih 40 misal. Tanggune ya nole 10 kados niku riyin kula nggone terobsesi terhadap dunia. Alhamdulillah ketika saya betul-betul memutuskan pulang kan saya ingin memastikan, ingin menerapkan, menjalankan apa nasihat dari Ustadz kami. Sebenarnya hidup ini simpel kata beliau. Tugasnya menungsa kur kon alhamdulillah karo innalillahi kata seniku. Ada ustadz yang mengatakan kalau bisa ya alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya kabeh alhamdulillah. Nek ora kaya sing penting nek lagi seneng alhamdulillah, nek lagi sedih innalillahi kata seniku. Nasihatnya simpel sekali. Tapi menurut saya kok jelek di hati ya. Iya kak inyong rekasa, ana seneng, ana sedih dan seterusnya. Dan saya pikir begini, ngapunten sangat, ketika kita tergopoh-gopoh terhadap dunia pun kan kita temui selalu kurang kalau dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan nggih. Nggih. Nun sewu, ini hanya gambaran singkat saja. Ketika saya pertama kali niki cerita kula mawon nggih. Pertama kali rekeningnya noleh sanga niku kaget, wih menggembirakan. Tapi setelah beberapa bulan begitu yang tadinya menggembirakan akhirnya memumetkan. Gawe mumet niku. Malah jadi kok kayak kurangnya lebih lah. Lah ternyata hidup cuma seperti itu nggih. Jadi saya kayaknya waktu perjalanan dilalai hujan deras. Ketika hujan deras perjalanan pulang nggih alhamdulillah wonten sing nyupiri nggih wekdal semonten. Saya merenung karena di samping saya ada karyawan pabrik niko baru pulang kerja nggih.
kan banyak. Dilalai mobil saya itu nyipreti, prat kayak gitu. Ya Allah, saya merasa berdosa sekali ya. Ya Allah. Tapi dilalai karena berboncengan suami istri, dilalai kok guyu niku. Kalau ningali saking spion niku, ya Allah, si malah bahagia temen. Inyong sing nang kene malah mumet kados niku. Nggih, terus oh hidup ini kan cuma sawang sinawang. Mungkin dia juga punya masalah. Atau motor yang dinaikinya juga motor yang masih kredit. Tapi kayaknya kan juga mumete ora kayak inyong lah, seperti itu terus sampai ke bawa pulang ke rumah. Jadi kalau memang hidup seperti ini kayaknya lebih sederhana, lebih simpel, inyong ngurusah kakean keinginan. Nggih. Nggih, enggak usah kebanyakan keinginan lah. Sebut saja misal kalau memang kita cukup satu piring nasi untuk mengenyangkan, nggih enggak usah mikir sing 3-4 piring kados niku. Atau ketika kita makan yang paling enak adalah ketika kita lapar nggih. Arep sate unta apa sate apa, ketika kondisi kita kenyang kan juga enggak pengen makan nggih. Nggih. Lah, kenapa kita seringkali didorong nafsu yang sama sekali sebenarnya kita juga enggak membutuhkan, kata seniku. Sudah punya motor 1, pengen motor 2. Ya enggak apa-apa kalau memang anaknya 10, 2 itu malah kurang. Oke. Ya kalau misal anaknya 10 kok dilalai, misal sudah sekolah sendiri-sendiri, kita enggak sempat ngantar, mungkin dia memang butuh motor, oke lah motornya 10 misal. Kalau sudah 10 ya sudah cukup, ngaten nggih. Lah kadang kan kita secara pribadi kepenginnya anak loro atau anak telu malah bila mungkin. Lah ini kan nafsu namanya. Dan ini kalau dituruti akan terus kurang, konsekuensinya kita akan terus sibuk. Terutama kaum Adam niki. Kaum Adam itu gampang panas nek de selomot sekang buri. Kayak motornya kayak geyah apa gepak. Lah itu udah panas itu, walaupun mulutnya diem tapi kepalanya terus bergerak gitu. Makanya saya memaklumi sekali, alhamdulillah nggih, malam ini penuh softnya. Ya walaupun belum dilonggarkan dalam majelis taklim ngaten. Dan saya memaklumi wong nyong ya wong lanang. Kadang akeh pikiran, arep ngaji kaya ngapa ya cok ora mlebu. Ngaten nggih. Nah, maka saya di pengajiannya Nasyiatul Aisyah masih seusia saya nggih, masih 40-an tahun. Kurang ya kurang dikit, lebih nggih lebih dikit. Saya sampaikan ke rekan-rekan Nasyiatul Aisyah, memohon kepada rekan-rekan ini untuk tidak terlalu menuntut yang berlebih. Karena kasihan suamimu, wong faktanya sholat maring masjid baikur semua tok. Bukan mereka ndak mau, ndak usah nyalain lagi suami kula ngaten. Kita sudah nuntut lebih, kita nuntut waktunya juga lebih, kan mboten nyambung. Kalau suami kita sibuk, pastilah waktunya berkurang. Kon nuntut sholat kadang ya angel jadinya gitu. Karena kan kita tahu namanya laki-laki katanya banyak diam janjane lianu mikire kathah. Nggih, kathah. Lah, ini ketambahan sedikit saja mikire pun kathah malih. Dados ibarat perkalian niku wong lanang kali 1000. Masalah siji mikire 1000. Nek masalah loro nggih 2000. Jadi kasihan para suami ini. Maka udah kalian jangan banyak menuntut ke suami. Insyaallah nek sing teng mriki kita pun boten nggih. Ampun rampung nggih. Nggih. Insyaallah pun rampung lah. Nggih. Karena ternyata memang yang paling banyak memberi tekanan itu orang dalam. Artinya orang di rumah begitu. Entah itu dari anak,
entah itu dari istri, yang jelas kebanyakan suami itu dapat tekanannya dari dalam. Maka kalau kita mengikuti sunnah kan kita juga hafal, kita juga tahu artinya baiti jannati, baiti jannati. Kalau suami pulang disambut, apapun kondisinya disambut. Misal kita tahu riwayat Aisyah ketika Nabi kondur dari masjid, saat itu lapar Nabi kita, Masya Allah, bertanya kepada sang pipi merah. Sinten sang pipi merah? Aisyah tanya, ada makanan? Tidak ada Nabi, kita tidak punya makanan. Dan sejuk mendengarnya ketika kita mendengar atau membaca itu sejuk. Suaminya pulang disenyumin walaupun tidak ada makanan, itu udah seneng banget, mboten malah disengap jatah dinagi lah, ada sesek malih lah. Itu yang kita memang harus pandai-pandai mengendalikan. Jadi rumahnya terasa luas kata niku makanya saya sering menyampaikan niku, saya betul-betul bersyukur dengan kondisi yang sekarang ini Alhamdulillah ala kulli hal begitu. Ketika istri saya menyampaikan kita udah tidak punya apa-apa, itu membahagiakan malah, karena saya bisa menyampaikan, maka kita akan pada satu kesadaran yang lebih tinggi, kita hanya punya Allah begitu. Sadari memang kita tidak punya apa-apa. Kalaupun punya apa-apa itu kan juga kemudahan Allah. Ngaten nggih? Jadi ternyata enak, merasa tidak punya apa-apa itu malah enak begitu. Atau misal juga saya sering menyampaikan, sering memberi contoh, jebule motor sing paling apik niku motor sing sering kula bekto niki. Motor wis pokoke paling apik kados niku lah. Ora ana kuncine karo selah tok jalan. Digletak nang ndi kayane wong wis ora kolu, malah enak, nyaman nggih. Nyaman, tenang. Ada satu ketika teman juga menyampaikan, "Mas njaluk ganti sih." Ora lah, kiye wis apik banget, sing penting bisa nggo manjat kali arus kula ngaten. Karena masih rosa, masih bisa naik begitu. Dan itu tenang. Jebule selama ini kan ternyata yang membuat saya tidak tenang kan saya tidak pernah punya motor jane. Kalau kita lihat secara hakikat, misal dulu saya secara kasat mata punya motor 3 atau 4, saya lupa dulu. Nah, ketika itu kan sebetulnya ternyata saya hanya dipinjemi tok, karena ternyata udah tidak punya lagi. Terus misal HP ini jelas ini punya saya, karena tidak mungkin saya jual, karena ternyata ini kan dari lazismu dicepengaken kulo, saged kulo nyate boten, kulo gadekaken boten. Jadi ternyata yang kita miliki benar, yang sudah kita berikan. Saged dipun pahami nggih? Kepunyaan kita justru saat kita lepas malah justru punya kita, karena tidak mungkin dijual. Atau misal ada teman yang kayaknya saya pernah juga menyampaikan, yang kaget melihat saya tidak punya mobil. Karena tahunya saya punya mobil lah, terus Nikola Nekora Camry apa ya gitu. Jenengan kok beger bae. Enggak, dipikirnya saya beger itu kalau punya duit gitu, mungkin pandangannya gitu. Jadi saya sampaikan, kalau kamu pikir saya ndak punya mobil, justru siki sing nyong duwe mobil, namanya mobil layanan itu. Kayak mobil nyong kayak ya mobil kita.
Karena tidak mungkin mobil itu saya jual, itu tidak mungkin. Artinya udah nggak ada yang bisa memisahkan lagi. Nggih. Tapi kalau kita hanya sekedar beli, besok bisa dijual lagi. Apa bangganya? Kalau memang punya kita kan udah nggak bisa dipisah. Ngaten nggih? Pun demikian jadi saya memandang ke istri saya, ke anak saya, kau tunggu nyong. Mesti engko saat ditarik sing duwe ya nyong, ora duwe kok kados niku kula kali bojo kula. Dan kamu juga nggak usah merasa saya punya kamu kados niku. Lah, ternyata intinya melepaskan segala sesuatunya itu yang bersifat dunia itu membuat kita tenang. Kan Allah Maha Pencemburu nggih. Kalau kita merasa memiliki yang lain nanti Allah disingkirkan. Cobi mawon sih. Ngerasa punya apa? Batian apa? Napa Pak? Tanah apa? Jenenge apa? Punya niki. Nggih lah sertifikat wonten lemah kados niku. Kalau itu merasa punya kita, mikir ki nggo tek tanduri apa? Ki tek bangun apa? Niku terus pikirannya. Tapi kalau kita merasa itu bukan punya kita, punyanya Allah, gampang kita. Makanya nggih kula nggih salut di Sintang di tempat opa oma kami. Ada seorang yang agak nggih kita lihat agamanya bagus nggih, tapi sangat nopo loman nggih. Carane wong Jawa loman. Nggih, loman. Karena ternyata kuncinya kados niku. Kiye betul-betul nggone Gusti Allah inyong mung dititipi. Kayaknya kan klasik. Di pengajian-pengajian sering kita mendengar hidup ini dunia ini hanya titipan sementara. Tapi seringkali kalau sudah keluar musola, keluar masjid, kelalen ngunyung cekelane gatek banget kados niku. Karena ternyata masih ada dunia di dada kita. Ketika dunia ada di dada kita, Allah bukan menyingkir, maksudnya tersisihkan. Lah ini yang akhirnya nasihat Imam Hasan Basri ke Abdul Aziz, kenapa saya masih takut mati? Iya, kamu di dunia sibuk membangun istana, di sisi lain kamu sedang menghancurkan istana di surga. Kalau kita gatek kepada dunia, maka istana di surga itu hancur, dilupakan. Lah itu yang membuat kita takut mati. Masya Allah, kembali ke almarhum, saya melihat beliau tersenyum. Karena walau alam nggih, dalam hal ini saya iri. Nyong tayang apa ora kiye. Sampai di batas terakhirnya saya, mungkin saya sedang sakit luar biasa, tapi saya tetap ke masjid. Itu kan bukan perkara yang mudah, nggih. Lah almarhum ini membuktikan hal itu secara kasat mata bisa kita lihat, dan alhamdulillah beliau meninggal sepertinya kok sedang senyum kados niku. Karena saya melihat saat pemandiannya. Jadi ini untuk muhasabah kita. Yang dinilai Allah kan juga terakhirannya bagaimana. Maka bagaimana kita menjaganya. Istiqomah itu mahalnya luar biasa. Maka memang ketika ada teman bertanya, jaga istiqomah abot ya Mas? Ya sing abot-abot ben urusane Gusti Allah bae lah. Kula ngendeng-endengi kados niku. Yang penting saat dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kowe panggilan ko salat ben ko menang, ben ko beruntung, ben ko merdeka, ben ko sukses. Ya teka. Mengharapkannya kemenangan, mengharapkannya kesuksesan, wis kowe bae dadi semangat maring masjid. Biar nanti istiqomah Allah yang jaga. Kita berserah sama Allah saja. Sehingga mudah-mudahan enteng. Dan yang bertanya itu alhamdulillah setiap sholat yang siang itu kelihatan. Karena beliau tidak di Losari nggih. Nikah di Bodas. Tapi ketika beliau di Losari pasti kelihatan di masjid. Nah, ini yang saya harapkan dari saudara-saudara kita, anak-anak kita, gembirakan ke masjid. Nang masjid anak sangu misalnya niku. Makanya saya bercita-cita kapan saatnya ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngopeni lare-lare itu, saya tahan mereka
Nek memang baru bisanya maghrib ya saya tahan sampai isanya, nanti isya suruh absen kasih sangu. Ben ngenjang kados niku tiang sepuhe nggih kedah kompak kalih takmir masjid atau misal di sini takmir musola. Nek kok kepengin sangu maring masjid, sangune neng kana, misal kados niku. Jadi kompak, ada kerjasama yang baik antara pihak musola dan kita jamaahnya, sehingga terbentuklah bi'ah. Napa bi'ah? Lingkungan. Mustahil kalau kita balapan adu anaknya yang paling apik, mustahil. Karena sering saya, bukan saya kemudian bosan atau kemudian jenuh, enggak, tapi kan banyak anaknya nyong mas, gini maning kok anaknya nyong mas, apik kabeh, tapi kok ya kalau nggak ada orang tuanya elek kabeh sih priwe. Kira-kira seperti itu nggih. Lah itu karena kita tidak peduli dengan lingkungannya. Kalau anak kita baik, ya Allah, semua orang pada ribut. Lah sinten sing ribut niku teng masjid? Nek semua kan. Kira-kira lah anaknya sinten? Sing jelas udah anaknya nyong. Sing jelas udah anaknya nyong kok sing ngomong kabeh. Kan lucu nggih. Ono kenyong manut banget. Ya manut nek lagi nengarepan. Kalau sudah ke lingkungannya berubah. Lah ini yang saya soroti, yang saya garis bawahi. Yuk kita bangun lingkungannya. Ngaten. Kalau di rumah sih insya Allah lah putra putri wayah nggih sae sedaya sae lah. Nggih, ngaten. Lah dulu kan saya pernah juga menyampaikan kayaknya nggih. Ada seorang kakek datang ke masjid pagi-pagi, ngudah rasa putune digawa polsek mereka nggih, polsek. Putune nyung jane bocah kalem. Lah kabeh sih ya, misal sing tawur lare 3 nggih. Lare 3. Kakine si A ngomong kaya kuwe, ramane si B ngomong kaya kuwe, biyunge C ngomong kaya kuwe. Lah dadi sing alah si sapa jane? Nggih ngaten nggih. Jadi yuk kita muhasabah begitu. Nggih, jadi kita muhasabah. Pokoknya lah ini kalau di kitab Al-Ala pernah saya sampaikan apa belum nggih? Kitab Al-Ala, kitab kecil lah, kitab kecil karya dari Syekh Zarnuji yang biasa dipakai untuk pondok-pondok pesantren sederenge belajar yang lain itu biasanya belajar alala lantanalul birro ilma illa bisitah. Jadi tidaklah mungkin kalian mendapatkan ilmu kecuali dengan yang 6 perkara. Begitu. Jadi di kitab itu kan di bab atau di fasal mencari teman, Syekh Zarnuji mengatakan nggak usah tanya kepribadiannya apa, latar belakangannya apa, dideleng kancane baik, kados niku. Jadi kita kalau untuk menilai temannya anak-anak kita itu lihat 3 berikutnya atau 4 di sekelilingnya, kados niku. Unek anake nyong dolane karo kae, kanca-kancane kok kaya kae, insyaallah akurat nggih nilai anaknya dewek niki. Misal teman-temannya ngerokok, kocok ngerokok, mboten. Udah nggak usah ditanya lebih lanjut. Jelas anak kita ikut ngerokok. Begitu nggih? Ya hampir pastilah. Mungkin sih ya tidak 100%, tapi biasanya ketika kita ingin menilai anak kita siapa teman-temannya, biasanya tidak jauh-jauh dari itu. Ngaten nggih. Jadi gamblang lah urusan belane anake dewek nek kanca bati rek esih ngerokok misal kados niku. Nggih, nggih mboten 100% ya, 99% kados niku lah. Nggih. Lah, itu kemudian yuk mari kita orang tua bermuhasabah aja balapan apik-apikan.
anak nyung sing paling apik mboten usah. Ngaten nggih. Jadi kalau kita semua para orang tua bermuhasabah, nanti kita jadi fokus ke anak masing-masing. Nak, jangan ngerokok misal. Atau nak, waktu adzan di masjid. Kalau semua orang tuanya begitu, insya Allah harapannya besar. Anak-anak kita menjadi waladun soleh yad'u lahu. Kinten-kinten ngaten nggih. Jadi kita muhasabah lah. Jangan kemudian menyalahkan anak wong kados niku. Karena anak wong ini juga nantinya nggak terima. Anak Rika lah ampun ribut tok di sini. Lah kados niku. Nggih. Nah, saya selipkan lagi kedua nggih. Puasa Asyura itu tadi menghapus dosa 1 tahun. Kemudian Nabi kita juga bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan, yang paling afdol setelah puasa Ramadan nggih, puasa yang paling afdol itu syahrullah al-Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram. Itu jadi afdhalus siyam. Keutamaan puasa setelah puasa wajib itu ada di bulan Muharram. Bulan Muharram. Nggih. Puasa sing paling afdol setelah puasa wajib itu di Muharram. Kemudian wa afdhalus shalah ba'dal fardhah. Kemudian salat yang paling utama setelah salat wajib, salatul lail. Salat malam. Dados sing paling afdol setelah wajib niku puasane di bulan Muharram. Paling afdol sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jelas nggih niki nggih. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting, karena kita 2 poin tadi adalah bicara keutamaan, yang ketiga masih utama karena ini diprioritaskan Nabi dengan catatan. Oke. Puasa Asyura itu kan dulunya wajib. Lah niki saking memprioritaskannya Nabi, karena puasa sebelum-sebelumnya puasanya orang Yahudi juga di 10 Muharram, nggih, atau Syura niku. Itu memang saking utamanya, saking diprioritaskan ngaten. Namun ada riwayat ketika ditanya tentang teknis pelaksanaan, wallahu alam setelah hijrah kan Nabi tidak mewajibkan. Terus awalnya wajib niki nggih, tapi setelah hijrah tidak diwajibkan karena ini ikut orang-orang jahiliyah. Maka ada teknis pelaksanaannya. Ada puasa Tasu'a, yaitu puasa tanggal songone niku. Maksudnya apa? Biar kita menyelisihi puasanya orang Yahudi, mboten pada, mboten kembar. Nggih, ajakur 10 tok. Jadi ditambahi Tasu'a itu tis'a, sanga. Sanga 10 boleh, 10 11 boleh. Asal jangan menyerupai puasanya orang Yahudi. Nah ini yang perlu saya tekankan. Jadi insya Allah puasa di bulan Muharram ini puasa yang sangat diistimewakan. Ngaten nggih. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita bisa menjalankan puasa sunnah. Mbok menawi Syawalan kala wingi mboten sempet niki gentose nggih untuk menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Karena ini sudah masuk Isya, kawula akhiri, mohon maaf segala kekurangan. Apabila ada kesalahan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.